dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk sharing ya tentang pembebasan di negeri Islam. Kali ini kita melanjutkan pertemuan kita yang terakhir ya. Kemarin terakhir kita sedikit membahas tentang penaklukan pembebasan Transoxiana ya, yaitu negerinya para muhadis ya, para tadwin, para penulis hadis. Nah, sekarang kita akan membahas penaklukan wilayah paling timur ya dari kekhalifahan ya yang batas paling timur ya pada waktu di saat abad pertama Islam ya berkuasa di dunia. Nah, yaitu kita sebut kalau sekarang mungkin ya negeri India. Nah, negeri India ini mungkin kalau sekarang kita dengar di akhir-akhir ini ya mungkin sering sekali terdengar konflik ya dengan antara Hindu dan Muslim dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita nanti akan telusuri ya bagaimana awal-awal Islam masuk ke negeri para bintang Bollywood ini. Nah, ya, kalau di dalam masa sebelum pra pembebasan Islam ya, itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah negeri Sin ya, dan negeri Al-Hind ya. Al-Hind ini adalah secara keseluruhan ya wilayah, mungkin wilayah India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan ya, saat ini di negara bangsa ya. Dulu di dalam sebutan yaitu Al-Hind atau Hindustan atau Al-Hind. Nah, di dalam wilayah Al-Hind tersebut ada sebuah negeri yang namanya Al-Sin atau Sin ya. Ini pakai short nun dal ya, berbeda sama Sin yang Cina ya. Kalau apa namanya Putul Pulail ini sampai Sin ya, Cina ya seperti. Nah, yang kita bahas saat ini adalah Al-Sin ya. Mungkin daerah yang mewakili sekarang di masa modern ini adalah Pakistan ya, yaitu Sin. Nah, Pakistan sekarang ini ya, kalau kita membicarakan masa negeri Al-Sin ini ya, sekarang menjadi mungkin negeri paling banyak penduduknya ya, Muslim, yaitu mungkin nomor 2 atau nomor 3 ya. Ya, nomor satunya Indonesia ya, nomor 2-nya Pakistan, setelah itu India ya. India itu Muslimnya itu mungkin kurang dari 15% ya, namun 15%-nya India itu ya luar biasa banyak ya, sekitar hampir 200 juta ya penduduk Muslim di sana. Nah, kebanyakan mendiami di wilayah utara dari wilayah India sekarang ini. Oke, kapan sih Islam masuk ke sana ya? Nah, ini kita akan menelusuri ya jejak-jejak pertama kali Islam ya menguasai India. Nah, Islam pertama kali datang di negeri ya Al-Hind ya, ini pertama kali. Memang kalau kita bicara bagaimana berhubungan, mungkin sebelum Islam pun ya negeri Arab itu biasa berhubungan berdagang dengan orang-orang di Al-Hind ya, di Hindustan. Nah, namun ya yang kita bicarakan bukan dakwah personalnya mungkin ya. Ada beberapa catatan sejarah tentang beberapa, misalnya ada seorang raja di daerah Al-Hind ya, itu kemudian masuk Islam ya, yang mungkin ada cerita yang tergolong dia itu sahabatnya At-Tajuddin misalnya. Tapi ini kita membicarakan ya bagaimana sebuah penaklukan atau pembebasan sebuah negeri. Nah,
Pembebasan ini sebenarnya dilakukan ya di awal ya, kekhilafahan Rashidah, yaitu pertama kali di masa Umar bin Khattab waktu itu khalifahnya pada abad ke-15 Hijriah, atau di waktu yang bersamaan itu 636 Masehi. Nah, ada seorang gubernur ya, yaitu Gubernur Bahrain dan Oman. Pada waktu itu Bahrain dan Oman itu menjadi sebuah wilayah provinsi dari kekhilafahan Rashidah ya, saat Umar bin Khattab yang menjadi khalifah, yaitu Amirul Mukminin. Nah, ada sebuah ekspedisi ya yang dipimpin oleh Utsman bin Abi al-As al-Thaqafi. Ini adalah gubernur dari Bahrain dan Oman. Nah, di Laut India itu, samudra ini sering sekali terjadi pembegalan atau perampokan atau pembajakan laut. Nah, di sana banyak sekali kejadian-kejadian pedagang-pedagang Muslim yang dimana itu dibajak laut, terutama jadi pembajak-pembajak dari negeri Al-Hind ini. Nah, kemudian Utsman bin Abi al-As ini berinisiasi ya, artinya berinisiasi itu tanpa unofficial ya, inisiatif sendiri untuk memusnahkan ya para pembegal di laut ini, para pembajak laut, yaitu di negeri-negeri di sini. Nah, dikirimlah kemudian beberapa, yaitu tiga ekspedisi ya oleh Utsman bin Abi al-As al-Thaqafi ini. Ya, yang pertama dipimpin oleh dia sendiri ya, kemudian ditambah lagi dua saudaranya, yaitu Hakam bin Abi al-As ya, dan Mughirah bin Abi Syu'bah. Nah, ini Utsman bin Abi al-As ini menuju sekitar Mumbai ya. Kalau sekarang Mumbai, dulu pernah namanya itu Bombay ya. Mumbai. Ini perubahan namanya penuh politis ya. Ya, ketika partai Hindu yang berkuasa, Hindu garis keras ya, Sena itu menguasai parlemen di Bombay, kemudian semua nama-nama kota itu pengen diubah menjadi nama-nama yang kehindu-hinduan. Ya, salah satunya di sini adalah Mumbai. Nah, Mumbai kemudian sampai ya di sana, ekspedisi beberapa kapal kemudian berhasil itu bagaimana bertemu beberapa pembajak itu, kemudian balik lagi ya. Kemudian yang rombongan ke Debal, yaitu Mughirah bin Abi Syu'bah. Debal itu atau namanya Duibal atau Daibal ya, beberapa ucapan-ucapan lidah-lidah orang sana, atau kalau sekarang itu kita namakan Karachi ya, daerah Karachi, yaitu Pakistan. Kemudian yang satunya lagi Al-Hakam bin Abi al-As itu dari pelabuhan Oman itu ke Gujarat atau Barus ya, nama dulu Barus kan pelabuhannya. Nah, setelah melakukan ekspedisi tersebut ya, Utsman bin Abi al-As itu mengirim surat kepada Amirul Mukminin ya, kita telah sukses mengirim ekspedisi yang seperti itu ke beberapa tempat ya, Al-Hind. Nah, mendengar ya bahwa salah satu gubernurnya itu melakukan ekspedisi di laut ya tanpa sepengetahuan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab begitu marah ya, sampai mengeluarkan sumpah serapah kepada Utsman ini ya. Surat balasannya itu mungkin kalau dibaca ya, ini di sebuah riwayat itu ya,
ya Saqafi, ya. Jadi wahai saudaraku, ya, dari Bani Saqif, ya, Saqaf, ya, apa namanya, aku bersumpah jangan bermain api, ya. Aku bersumpah jika pasukan muslim ada yang celaka, maka akan aku celakakan semua kaummu. Nah, ini sumpah serapannya Umar bin Abi Khattab. Kenapa? Karena memang Umar pada waktu itu sangat berhati-hati, ya. Memang belum memperbolehkan ekspedisi itu lewat laut, ya. Dulu mungkin di edisi pembebasan Afrika Utara, ya, pernah saya ceritakan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan itu merayu-rayu Umar bin Khattab untuk membangun sebuah angkatan laut. Namun Umar bin Khattab itu benar-benar menolak, ya, bahwa kenapa? Karena kaum muslimin saat ini belum siap, ya, belum siap. Kemudian sangat berbahaya sekali lautan itu, ya. Jadi memang ada suasana takut kehilangan, tenggelam di tengah laut dan sebagainya. Umar bin Khattab seperti itu, ya. Nah, ini sudah seperti itu, ya, gubernurnya dimaki-maki oleh Umar bin Khattab, ya. Namun beberapa tahun kemudian menjelang Umar bin Khattab, ya, wafat, ya, Umar bin Khattab mengirim, ya, setelah Khurasan ditaklukkan, ya, kemudian Kirman, ya, itu menjadi target selanjutnya. Nah, Kirman itu perbatasan dengan Al-Sin dari jalur darat. Maka Umar bin Khattab itu mengirim panglima yang bernama Al-Hakam bin Amr At-Taghlibi itu menguasai daerah Makran. Makran itu yang kita di gambar tersebut yang ada bintang merahnya itu, ya, saya kasih bintang merah, itu adalah daerah Makran. Kalau sekarang ini Balusista, yaitu ada sebuah wilayah, ya, kalau sekarang ini yaitu didiami oleh suku-suku Baloch, ya, yang terdiri tempat wilayahnya itu jadi beberapa negara, yaitu Pakistan, Iran, sama Afghanistan. Nah, Makran itu yang sebelah masuk ke sedikit di Pakistan kalau sekarang, ini kalau sekarang, ya. Nah, kemudian Umar sangat berpesan, ya, kepada Hakam bin Amr At-Taghlibi, ya, dan Suhail bin Adi ini, ya, untuk mewanti-wanti, ya, jangan sampai terlalu ke timur, ya. Jangan sampai melampaui Makran, jangan sampai engkau menyeberang sungai Indus. Jadi Makran berhasil ditaklukkan, ya, oleh pasukan kaum muslimin, ya. Namun tadi Umar mengirim surat bahwa padahal Hakam bin Amr At-Taghlibi itu sudah siap-siap untuk semakin ke timur, yaitu ke wilayah Al-Sin ini. Karena apa? Karena Umar sangat-sangat berhati-hati sekali, karena belum paham medannya seperti apa. Daerah Al-Sin, daerah Sin, sama daerah seterusnya secara luas Al-Hind itu seperti apa karakternya dan sebagainya, itu belum cukup datanya. Maka benar-benar jadikan bahwa daerah Makran itu daerah batas, ya, yang paling timur dari wilayah kekhilafahan, ya. Nah, setelah itu pasukan kembali ke Makran lagi, nah, nggak boleh ke timur semakin timur, kembali lagi, kemudian fokus ke Islamisasi di daerah yang telah ditaklukkan, yaitu daerah-daerah kekuasaan Persia. Nah, kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, beliau ini karena mungkin sudah ini, ya, lama juga mengirim satu orang intel, ya, mungkin kita sebut, ya, jasus pada waktu itu, yaitu untuk mengawasi, untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya
ya, negeri Indus ini, negeri di daerah Sungai Indus ini, yaitu Hasin ini, yaitu Utsman bin Affan itu memerintahkan kepada gubernur Irak pada waktu itu, ya, Basrah, ya, bahwa carilah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas, ya, yang pandai, ya, untuk mengumpulkan informasi. Kemudian dikirimlah, ya, Al-Hakim bin Jabalah untuk memeriksa, mengambil informasi sebanyak-banyaknya, seluk-beluknya bagaimana negeri tersebut. Nah, kemudian di report, ya, dilaporkan bahwa di sini sangat banyak sekali bajak laut, ya. Terus negerinya nggak terlalu subur, ya, tapi ada aliran sungai yang kecil tapi deras. Reportnya seperti itu. Apakah kamu bisa bertahan di sana? Ya, kalau pasukan kecil, ya, tidak bisa bertahan. Kalau pasukan besar akan jadi keborosan karena menanggung makanan dan sebagainya sangat besar. Maka Utsman bin Affan tidak jadi mengirimkan pasukan ke negeri Sind ini. Jadi baru tahap awal, yaitu tahap mengumpulkan informasi-informasi seperti apa daerah-daerah yang mau ditaklukkan tadi. Nah, kemudian setelah Utsman, ya, bin Affan syahid, bergantilah kekuasaan itu ditampuknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, walaupun ketika di masa Ali bin Abi Thalib ini penuh ricuh di politik di dalam negerinya, namun masih sempat, ya, Ali bin Abi Thalib ini mengirimkan salah satu pasukan elit, ya. Ada pasukan elitnya Al-Harith bin Murrah Al-Abadi untuk ke batas paling timur kekhilafahan ini, ya. Kemudian Al-Harith bin Murrah Al-Abadi ini memimpin 1000 pasukan elit, ya, ke Makran. Nah, Makran sudah dikuasai tadi, ya, sejak eranya Umar bin Khattab, ya. Kemudian di Makran tersebut pasukan Haris, ya, bin Murrah, ya, dari Makran, ya, kemudian melakukan perjalanan, yaitu nanti ketemu dengan pasukan kerajaan Sind ini, ya, di Qalqon, ya, sebuah pegunungan batas antara Sind dengan Khurasan itu, ya, di dataran tinggi, ya, ketemu dengan pasukan di sana, ya, pasukan penjaga perbatasannya kerajaan Sind. Nah, itu di daerah Qalqon, itu yang kita bintangin, ya. Sekarang daerah Pakistan, ya, yaitu sebutannya daerah Qalat, ya. Nah, itulah ekspedisi, ya, di masa Khulafaur Rasyidin, ya, yang bersinggungan dengan negeri Sind ini. Namun nanti Al-Harith bin Murrah ini syahid, ya, melawan 20.000 pasukan Sind. Jadi 1000, ya, melawan 20.000. Nah, kebanyakan hanya ada beberapa yang bisa kembali ke Makran, kemudian melaporkan bahwa hampir seluruh pasukan Haris bin Murrah tersebut syahid. Nah, itu kemudian bertepatan dengan syahidnya juga Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian fase berikutnya, fase penaklukan berikutnya, ya. Nah, sekarang di masa Muawiyah, ya, masa Khilafah Umayyah, ya, pada abad ke-44 Hijriah atau 44 Hijriah, ya, atau 664, Muawiyah mengirim, ya,
Muhalab ibnu Abi Sufra, ya, untuk ke Lahore, ya, untuk memperluas batas, ya, kekhalifahan yang paling timur ini ke Lahore, ya. Namun Al-Muhalab bin Abi Sufra ini, ya, mengalami kekalahan, ya, kemudian akhirnya mundur lagi ke Irak pada waktu itu. Nah, setelah era Muawiyah ini, ya, belum lagi terusan, ya, setelah Muawiyah itu kan kemudian ada Yazid, kemudian Muawiyah kedua, ya, kemudian Abdul Malik, ya, kemudian Al-Walid, ya. Nah, ketika Hajjaj bin Yusuf, ya, dipilih menjadi gubernur Irak, ya, dan Khorasan, nah, inilah kemudian ada sebuah peristiwa yang sangat menarik. Mungkin teman-teman tahu, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang mungkin kalau bagi kita itu paradoks itu, di satu sisi, ya, beliaunya itu dia ini sangat kejam dan bengis terhadap lawan-lawan politiknya, tapi di satu sisi lain, ya, banyak sekali jasa-jasanya kepada kaum muslimin, ya. Entah itu bagaimana perannya Hajjaj bin Yusuf kemarin, ya, menaklukkan Samarkand, ya, menaklukkan Bukhara dan lain sebagainya. Dan di satu sisi, ya, Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang, ya, eksekutornya Abdullah bin Zubair, ya, ketika Abdullah bin Zubair memang ada saat itu di masa fitnah, ya, Abdullah bin Zubair ini mendeklarasikan diri sebagai khalifah di daerah Hijaz. Nah, kemudian ini, ya, yang menggal ininya, ya. Nah, namun saat beliau menjadi gubernur ini terkenal sangat rapi, kemudian ini sangat pandai mengatur administrasi negara, ya. Maka dirapikanlah di situ sampai kepada Makran, ya. Makran ini diutus wali kotanya, yaitu Ibnu Harun atau Muhammad bin Harun, ya, untuk merapikan dan memperkuat bentengnya. Nah, di abad ke-90 Hijriah itu ada sebuah kejadian, ya, yaitu ketika Raja Sri Lanka, ya, Raja Sri Lanka ini mengirimkan semacam upeti, ya, jizyah, ya, kalau kita mungkin namanya jizyah, sebagai tanda ketundukan, ya, dengan kekhilafahan Umayyah pada waktu itu, mengirimnya itu ke gubernur ini, ke Hajjaj bin Yusuf. Sangat banyak sekali kirimannya. Untuk mengangkutnya saja membutuhkan, ada yang menyebut 12 kapal, ada yang menyebut 18 kapal, ya. Hadiahnya itu diangkut dengan 18 kapal. Nah, di dalamnya itu juga bukan hanya ada hadiah-hadiah dari Raja Sri Lanka ini, tapi juga ada rombongan pedagang, ya, dan muslim, baik itu wanita, anak kecil dan sebagainya. Nah, ketika melewati Debal, ya, melewati perairan, ya, dekat memiliki kerajaan Sind ini, nah, dibajak, ya, kemudian seisi-isinya, ya, penghuni kapalnya itu semacam apa, ya, ditahan, diculik di benteng Debal ini. Nah, kemudian kalau ada sebuah riwayat ini, perempuan ini kemudian memberikan pesan, Hajjaj, ya, aku memanggilmu, kan, seperti itu. Nah, kemudian Hajjaj bin Yusuf, ya, mendengar ada pembajakan kapal-kapal, ya, yang seharusnya itu nyampe, ya, ke wilayahnya tapi belum nyampe ke sana. Kemudian mengirim utusan ke Raja Sind ini, yang saat itu, ya, dijabat oleh rajanya itu Raja Dahir. Nah,
ini menggunakan awal-awalnya memang bernegosiasi secara damai. Ya, wahai raja, silahkan tolong bantu saya ya untuk membebaskan ya kaum muslimin yang dibajak oleh para pembajak laut warga negara Anda ini. Nah, ternyata Raja Dahir ini nggak mau. Setelah diketahui bahwa ternyata yang memerintahkan pembajakan tersebut itu adalah rajanya sendiri, ya, Raja Dahir ini bersekongkol dengan para pembajak ini untuk ya melakukan pembajakan rombongan kapal-kapal yang menuju ke khilafahan ini. Maka kemudian Hajjaj bin Yusuf setelah negosiasi damai itu gagal, kemudian mengirim panglimanya, ya, yaitu Ubaidillah, ya. Kemudian Ubaidillah ini yang berangkatnya itu ini ya dari Oman, itu melakukan berarti dari laut ya, dari jalur laut itu ternyata mengalami kekalahan. Ubaidillah bin Naban ini kalah ya dengan ternyata Raja Dahir itu sudah siap ya mencegat pasukannya Ubaidillah ini sebelum masuk sebelum masuk pelabuhan Debal, ya. Kemudian dihancurkan pasukannya Ubaidillah ini. Nah, marah ya Hajjaj bin Yusuf, kirim lagi dari darat, ya. Hajjaj bin Yusuf mengirim Budail bin Tuhafah melalui jalur darat, ya. Kemudian setelah sampai Makran, ya, Muhammad bin Harun ini menambah lagi pasukannya 3.000, jadi 4.000 pasukan, ya, lewat jalur darat, lewat Makran. Nah, ternyata mengalami kekalahan juga, tragis sekali, ya. Semuanya pasukannya dihabisi, yang kembali itu hanya beberapa saja. Hajjaj bin Yusuf sangat murka sekali, sangat marah sekali, ya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf ini sampai bersumpah, ya, aku akan bersumpah akan menaklukkan kerajaanmu wahai Dahir, ya, dan tolong catat, ya, saya akan menyebarkan Islam ke pojok-pojok kerajaanmu sampai tidak tersisa lagi orang akan memeluk agama Islam, ya. Kemudian ya setelah memang kekuatan setingkat gubernur itu nggak mampu untuk menaklukkan, untuk berperang melawan Raja Dahir ini, ya, kerajaan Sind, ya, akhirnya Hajjaj bin Yusuf meminta bantuan khalifah pada waktu itu, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, ya, yang saat itu berkuasa. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik di sini keberatan sebenarnya, ya. Pertama kali tidak mau. Karena apa? Karena di satu sisi itu kekhilafahan itu lagi banyak sekali melakukan penaklukan, ya. Setelah bertahun-tahun menaklukkan Afrika Utara, kemudian ya Musa bin Nusair juga baru memohon izin juga untuk menaklukkan Hispania, menaklukkan Andalus. Ya, ini yang di tahun-tahun penaklukannya. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf ini melakukan berhasil meyakinkan. Ya, sebenarnya keberatannya di situ, jarak antara kekhilafahan yang di Damaskus sampai ke Debal, sampai ke Sind, ya, itu luar biasa jauh. Ini akan menimbulkan kos yang gede gitu loh. Kosnya itu gede sekali penaklukan ini, ya. Sekitar kalau ya berjalan itu di jalan darat itu sekitar hampir ya lebih dari 4.000 kilometer. Coba 4.000 kilometer dari Damaskus, ya, ke Sind atau ke Pakistan saat ini.
Namun Hajjaj bin Yusuf berhasil melakukan lobby, yaitu mungkin ya kalau bahasanya, jangan khawatir wahai khalifah, soal harta, soal dana untuk melakukan ini nanti pasti ketutup deh dengan ghanimahnya, ya, karena negeri Sin ini juga cukup kaya, ya, nanti pasti balik modal kan kayak gitu ya, ya. Nah akhirnya Al-Walid menyetujui, ya, ekspedisi penaklukan ini, ya. Kemudian permintaannya Al-Hajjaj, ya, itu juga dipenuhi semua, karena selain meyakinkan itu juga si Hajjaj bin Yusuf ini sudah punya strategi yang dijelaskan kepada Al-Walid bahwa nanti akan seperti ini, detail sekali, orangnya mendetail ya Hajjaj bin Yusuf ini. Nah setelah disetujui, diketok palu, kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, memilih orang yang akan memimpin ekspedisi besar ini, ya. Siapa yang dipilih untuk memimpin pasukan penaklukan ini, ya, terpilihlah kemudian Muhammad bin Al-Qasim, ya. Muhammad bin Al-Qasim ini terhitung keponakan Hajjaj bin Yusuf, ya, seorang anak muda berumur 17 tahun, ya, namun pengalaman di medan laga tak diragukan lagi. Selain juga dia itu terdidik di lingkungan yang religius, ya, yaitu dia ini memang dari suku di Taif, ya. Dia anaknya Muhammad bin Qasim ini anaknya Al-Qasim yang saat itu menjadi wali kota Basrah, ya. Nah saat dia ditunjuk untuk menjadi panglima pasukan penakluk India ini, ya, Muhammad bin Al-Qasim ini tercatat itu jadi wali kota di Ray, ya. Ray itu mungkin kalau sekarang di Iran, ya, daerah dekat Teheran itu. Nah sosok Muhammad Al-Qasim ini memang luar biasa. Selain masih muda, ya, umurnya baru 17 tahun kalau orang-orang sekarang mungkin lagi menikmati sweet 17, seperti itu. Tapi Muhammad bin Al-Qasim ini umur 17 tahun itu sudah akrab ke peperangan, ya. Dia juga ahli strategi perang, kemudian sudah banyak bergaul, ya, sama Hajjaj bin Yusuf, ya, ini untuk bahwa aku ini bercita-cita mati di jalan Allah, syahid. Tidak mudah seperti itu, ya. Tapi Muhammad bin Al-Qasim ini mempunyai beberapa persyaratan, ya, kepada Hajjaj bin Yusuf, ya. Yang pertama, dia, ya, berkuasa atas pasukannya, ya, dan meminta untuk digembleng, ya. Kalau misalnya dengan ada 6.000 pasukan intinya, elitnya, dijaga sholat malamnya, ya, dijaga fisiknya, ditempa mentalnya, ya, bahkan orang-orang soleh saja yang ikut di rombongan ini. Nah inilah kemudian strategi Muhammad, ya, bin Qasim itu ketika meminta kepada syarat, ya, oke, saya akan jadi panglima ini, tapi penuhi ini, ya, menggembleng, ya, pasukannya. Kemudian yang kedua, ya, ini nanti menyerang Deibal, yaitu Deibal itu pelabuhannya kerajaan Sin ini, dengan dua arah, yaitu dari laut, ya, dan dari darat, ya. Jadi persiapannya itu dua pasukan, yaitu pasukan kavaleri dan infanteri, dan kemudian pasukan navy-nya, pasukan lautnya harus disiapkan, ya, plus, ya, menyiapkan senjata terbaik, ya, dan asupan terbaik, zeminya itu lengkap. Nah
Muhammad bin Qasim pada waktu itu request ya senjata yang paling hebat di zaman itu. Nah, maka Hajjaj bin Yusuf ya membuat ya sebuah senjata yang ya, saat itu paling ampuh gitu kan, seperti itu, supernya, kalau sekarang mungkin nuklirnya itu ya, yaitu manjanik atau katapult ya. Namun bukan sembarang manjanik yang dibuatkan oleh Hajjaj ya, tapi manjanik raksasa ya, yang pengoperasiannya aja itu membutuhkan, ada riwayat yang menuliskan untuk mengoperasikan manjanik ini ya, mereka menyebutnya al-arus, itu membutuhkan 500 orang untuk mengoperasikan manjanik ini. Ada yang menyebutkan butuh 150 orang untuk mengoperasikan satu manjanik ini. Kita bayangkan betapa gedenya manjanik ini ya. Kemudian setelah 6 bulan penggemblengan ya, Muhammad bin Qasim memulai penyerangan ke Al-Sin. Nah, manjaniknya ini ya diangkut menggunakan kapal. Kemudian beliaunya Muhammad bin Qasim ini melakukan perjalanan darat ya. Setelah lewat Makran ya, kemudian istirahat di sana ya, mulailah kemudian melakukan penyerangan di Al-Sin. Nah, setelah pasukan Muhammad Al-Qasim ini sampai ke negeri ya, itu begitu mendobrak ya bentengnya pelabuhan Debal ini. Nah, ada informasi yang sangat berharga sekali ya, ini petugas-petugas intelijen ini yang bekerja seperti ini, yaitu ada sebuah simbol ya, simbol yang dimana ya orang-orang Sin itu percaya ada sebuah simbol keramat itu ya, yaitu panji merah. Panji merah ini berbentuk kain gitu ya, kain bernama merah, yang dimana dia itu dikibarkan di tiang paling tinggi di tempat sucinya, tempat suci ya orang Hindu pada waktu itu ya, namanya Pura mungkin ya, seperti itu ya. Nah, di situ ada kalau disebut itu ada di dalamnya itu ada tempat penyembahan yang dewa paling tertinggi itu. Kemudian orang-orang pasukannya itu percaya bahwa selama tiang dan panjinya ini masih tegak berdiri, negeri Sin tidak akan terkalahkan ya. Sebagai catatan bahwa kerajaan Al-Sin ini ya, walaupun pemerintahnya itu Hindu, tapi mayoritas rakyatnya itu beragama Buddha ya, beragama Buddha. Jadi nanti mungkin karakteristiknya itu agak berbeda dengan mungkin India ya, jadi Pakistan ya, seperti itu. Nah, Al-Ahrus ini ya, kembali lagi ke peperangannya, membidik ya, langsung membidik tiang ini ya, tiang yang ada panji merahnya ini ya, dibidiklah, kemudian tiangnya hancur. Itu sangat mempengaruhi sekali psikologisnya pasukannya Raja Dahir ini, yang kemudian berhasil Muhammad Al-Qasim berhasil memporak-porandakan benteng ya Debal ini. Nah, akhirnya tahun 93 Hijriah atau tahun 711 ini, tahun 711 ini sama dengan Tariq bin Ziyad ketika menginjakkan kakinya di Andalusia ya. Muhammad Al-Qasim berhasil ya menembus pertahanan Debal dan menguasai bentengnya. Nah, ternyata ya di dalam benteng itu sangat banyak sekali tawanan-tawanan kaum muslimin ya, yang pada itu dipenjara ya, kemudian akhirnya dibebaskan oleh Muhammad bin Qasim.
plus dengan 700 budak wanita yang bertugas untuk melayani orang-orang suci di tempat itu. Ada 700 budak wanita ya yang kemudian dibebaskan oleh Muhammad Al-Qasim ini. Nah, kemudian dimulailah perjalanan penaklukan Muhammad Al-Qasim ya, bereksplorasi menaklukkan kota-kota di negeri Sind. Nah, ini jalurnya Muhammad Al-Qasim ya, itu jalur warna merah itu adalah jalurnya Muhammad bin Qasim ya ketika menaklukkan negeri Sind ya, setelah Debal ya situ ya, kemudian ke Urin ya, Miron gitu tahun 711 di situ ya, kemudian turun lagi naik ke atas sampai nantinya itu paling atas itu ke Multan ya. Relatif penaklukan kota ini relatif mudah. Karena apa? Karena rakyatnya itu tidak pro dengan rezim kekuasaan pada saat itu ya, karena rata-rata rakyatnya itu beragama Buddha ya, kemudian welcome dengan bahkan sebuah kota itu dibukakan pintu gerbangnya, silakan masuk gitu, seperti itu. Jadi peperangan itu sangat minim sekali dengan warga di sana tapi Raja Dahir ini begitu pede sekali mengirim surat kepada Muhammad bin Qasim bahwa kamu jangan dulu bisa menaklukkan Debal. Debal itu bukan apa-apanya. Pasukan saya di sini, di Sind, di kota ibu kotanya. Nah, ini ada peperangan yang rakyatnya Sind itu membantu Muhammad Al-Qasim justru ya. Ada dua suku besar di sana, ada Jets sama Mets ya. Itu suku aslinya di Sind ya, yang kemudian itu memihak Muhammad Al-Qasim ya, yang membantu penaklukannya, yang kemudian Muhammad Al-Qasim berhasil menaklukkan Punjab kemudian Multan. Hampir keseluruhan negeri Sind berhasil ditaklukkan oleh Muhammad ya, Al-Qasim ini. Nah, kemudian Hajjaj bin Yusuf mengirimkan surat ya selamat kepada Muhammad bin Qasim ini atas keberhasilannya, kemudian memerintahkan dia itu untuk menjadi gubernur di Al-Sind ya. Akhirnya Muhammad Al-Qasim melakukan islamisasi di sana ya, dan banyak sekali berbondong-bondong umat Buddha itu masuk kepada Islam. Karena sebelumnya orang yang ini berpikir logis itu tidak tertarik dengan agama Hindu karena mengkotak-kotakkan kasta ya, ada Brahmana, ada Ksatria, ada Sudra dan sebagainya, sampai kepada orang yang memang orang-orang rakyat jelata itu ya sekali ya tidak pernah akan naik ke stratanya ya. Jadi pengkotak-kotakan itu kemudian ketika hadir agama Buddha ya, kemudian banyak yang tertarik di sana akhirnya itu. Nah, tahu ajaran Islam yang begitu mencerahkan, kemudian banyak sekali yang berbondong-bondong ya untuk masuk Islam. Nah, makanya sekarang kalau kita wilayah Al-Sind ini yang sekarang Pakistan ini kan hampir 100% bahkan ya, hampir 90 berapa persen itu beragama Islam. Nah, inilah kemudian kaum muslimin ya di masa Bani Umayyah berhasil menaklukkan Al-Sind, yaitu salah satu bagian dari Al-Hind atau negeri Hindustan pada waktu itu. Nah, nantinya jadi negeri Sind ini setelah masuk lagi ya, nanti Muhammad bin Qasim ya kemudian diganti oleh gubernur yang lain, karena juga ada lagi-lagi ada konflik ya di
internal kaum muslimin, ya semua rezim yang dekat dengan Hajjaj ya bin Yusuf As-Saqafi itu dihabisi oleh pemerintahan saat itu, yaitu bergantinya khalifah ya, Al-Walid diganti Sulaiman, yang kemudian beberapa orang panglima-panglima yang dekat dengan Hajjaj bin Yusuf itu kena getahnya, kena fitnahnya ya. Yang pertama kemarin kita ceritakan bahwa Qutaibah itu dituduh memberontak oleh Khalifah Sulaiman ya. Kemudian Muhammad Al-Qasim ini juga kena juga yang akhirnya Muhammad Al-Qasim ini hidupnya berakhir di penyiksaan di dalam penjara dan wafat ya di penjara di umur 24. Ya sangat tragis banget, tapi itu bagian dari sejarah memang ya, yang memang ya kita sudah memiliki sebuah frame bahwa sejarah itu ya sejarah ya manusia, bagaimana manusia itu hidup, bukan merupakan sumber hukum ya yang layak di contoh yang diteladani itu ya sejarahnya Rasulullah aja. Selainnya itu manusia yang bisa membuat salah. Nah, kemudian berganti-ganti gubernur di sana ya, kemudian ganti ini jalur-jalur yang di peta ini adalah jalur-jalur penaklukan beberapa gubernur di Sin ya, kemudian Junaid ya, Al-Hakam dan sebagainya, jalur biru, jalur hijau ya, ini semakin ke kanan, semakin masuk ke daerah kalau sekarang dikatakan India itu. Nah, masa berganti ketika Umayyah itu digantikan Abbasiyah, ini wilayahnya sampai tahun 778 ya, Abbasiyah pada waktu itu ya. Namun seperti yang kita ketahui, setelah 100 tahun Abbasiyah itu kan terjadi perpecahan yang amat banyak ya. Jadi memang kalau kita yakin bahwa di dalam sejarah itu yang benar-benar kaum muslimin itu di bawah satu atap dalam satu negara ya saat Khilafah Umayyah. Di saat Abbasiyah itu banyak sekali yang taklukan-taklukan tadi itu memecahkan diri, membuat kerajaan-kerajaan otonom ya, mulai di daerah Transoxania ya, kemudian daerah-daerah bekas-bekasnya Persia itu, walaupun juga masih muslim ya, tapi memisahkan diri ya dari pemerintahan Abbasiyah. Nah, semakin lemah Abbasiyah kemudian memecah membuat negara-negara kecil pada waktu itu, termasuk ini ya, di India juga pernah efeknya ya, setelah Abbasiyah kemudian di masa Abbasiyah itu juga ada negara di dalam negara seperti itu ya, yang saat itu kalau di India itu masuk ke wilayahnya Ghaznawi ya, ini seorang tokoh ya, Ghaznawi dari bangsa Turks ya, seperti. Kemudian India sempat dia juga setelah Ghaznawi runtuh kemudian dikuasai oleh dinasti Al-Ghuri ya pada tahun 1215 ya. Kemudian sempat India itu dalam kekuasaan Islam hampir seluruhnya, yaitu ketika masa Mamluk ya, atau Kesultanan Delhi ya. Di situ Kesultanan Delhi, di situ yang berusaha di Delhi, yang pemerintahannya Mamluk tahun 1290 diganti oleh pemerintahan dinasti Khalji ya, diteruskan oleh dinasti Tughlaq, kemudian dinasti Sayyid, sama terakhir dinasti Lodi ketika Kesultanan di Delhi tersebut ya. Setelah Kesultanan Delhi runtuh diganti Kesultanan Dekan ya. Kesultanan Dekan ini gabungan dari kerajaan-kerajaan kecil ya. Di situ ada Bijapur ya, ada Ahmad Nagar ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelahnya ya ada Kesultanan Mughal ya, namanya tulisannya keliru ya, sampai dari abad 1500 sampai ke 1858, yaitu India dikuasai hampir sepenuhnya oleh Mughal ya. Mughal ini sebutan yang Mongol kan, seperti itu ya, Kesultanan Mongol yang nantinya kemudian akhirnya ini
ini yang besar ya, ada dinasti-dinasti kecil-kecil lainnya, misalnya dinasti Tipu Sultan kalau kita tahu ya, nanti berakhir ketika aneksasi Inggris ya, masa-masa imperialisme. Setelah itu ya, India dijajah oleh Inggris ya, dan kemudian sampai sekarang yang kita ketahui. Oke, mungkin di situ sekilas tentang bagaimana India itu menjadi negara Muslim. Oke, saya serahkan kembali ke Ustadz Muhammad Supriyati, silakan. Ya, baik Ustadz. Masuk, mungkin ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan di ruang Zoom ataupun di YouTube, silakan. Kita nantikan dulu. Dari Hadi Ishadi ya. Assalamualaikum Ustadz, India di masa itu mencakup Bangladesh dan Pakistan, dan kapan dipecahkan sekarang ini, seperti sekarang ini? Iya, nah kalau ini mungkin agak ini ya, politis ya. Nanti lebih detail yang ditanyakan oleh kepada Ustadz Yan, tapi gini, jadi semuanya dulu itu ya Al-Hind, negeri Hindustan ya, wilayahnya. Kalau kita mengenal Maghreb kemarin ya, atau Transoxania dan sebagainya, nah pada waktu itu memang belum ada batas-batas negara bangsa ya. Pakistan pun itu kan bentukan dari Inggris ya. Kalau kita pernah belajar tentang politik India pada waktu itu kan, Ali Jehan yang saatnya ini mendirikan Pakistan itu kan satu partai ya, sama Jawaharlal Nehru ya, sama perjuangan anti penjajahan itu satu gerbong di Partai Kongres dengan Mahatma Gandhi ya, kemudian Nehru, Jawaharlal Nehru, kemudian Ali Jehan. Nah, namun ketika menjelang kemerdekaannya India ya, pendiri Pakistan ini dipanggil ke Inggris ya, diminta jadi mendirikan Pakistan ya, karena mungkin ini salah satu cara ya bagaimana Inggris itu memecah belah ya negeri-negeri di Hindustan. Setelah mungkin kemarin pernah ada kajian tentang Kashmir ya, bagaimana Kashmir itu dijadikan bom waktu ya, dijadikan rebutan antara Pakistan ya dengan India, terus ya ditanam di situ ya Kashmir. Nah, Kashmir dulu juga wilayah bagian dari kekhilafahan ya, ketika masa Muhammad Al-Qasim itu juga Multan dan di atasnya itu ya Kashmir itu berhasil ditaklukkan juga. Nah, Pakistan yang jadi benar itu adalah ya negara-negara bentukan dari imperialisme seperti itu, kotak-kotakan intinya ya, secara politik dan sejarahnya seperti itu, bahwa Pakistan itu berdiri ya karena bentukan dari Inggris ya. Nah, itu kan kalau kita baca biografinya Mahatma Gandhi saat itu sangat terpukul sekali ketika ya ada sejarah kan ya, bahwa Mahatma Gandhi itu salah satu, walaupun dia itu seorang ya aktivis Hindu ya, namun dia itu dibunuh oleh aktivis Hindu juga ya, yang radikal seperti itu kan ya, yang sekarang ini Partai Nasionalis Hindu itu ya, gerakannya itu. Mahatma Gandhi itu nggak mau sebenarnya, sedih ya sebenarnya si Ali Jehan ini membentuk Pakistan gitu ya, mendirikan negeri sendiri yang memang khusus orang Islam dan sebagainya itu ya. Nanti disitulah kemudian memulai Mahatma Gandhi gerakan-gerakannya secara apolitisnya itu ya, Swadesi dan lain sebagainya itu. Nah itu mungkin ya, dulu memang satu wilayah, satu negara, dan satu kesultanan India itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Valenti Nikmatul. Ustadz izin bertanya, kenapa pada masa kekhilafahan banyak mengalami masalah internal? Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut? Ya, masalah-masalah internal ini selain masalah miskomunikasi ya. Kalau kita ini kan ya, ketika masa
sahabat perang Jamal, dimulai dari perang Jamal, fitnah pertama, fitnah kedua, fitnah ketiga, ya, itu sampai kepada itu tidak sempat di masa pemerintahnya Abdul Malik gitu kan, Abdul Malik bin Marwan. Jadi ketika Muawiyah kemudian mendirikan dinasti, ya, Muawiyah Umayyahnya itu kan sebenarnya para sahabat juga enggak setuju kalau misalnya itu pergantian khalifah itu kayak raja itu, termasuk ya Hasan Hussein itu sangat kritis sekali. Nah, ini kejadian itu kemudian mengendap ya sampai kepada kekecewaannya Abdullah bin Zubair, ya, yang tidak menganggap bahwa Muawiyah dua. Jadi Muawiyah Yazid, kemudian Muawiyah bin Yazid, ya, yang nantinya ini sangat lemah sekali. Kemudian Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah kedua ini meletakkan jabatan khalifahnya, kemudian diambil oleh kalau ini keponakan anak pamannya Muawiyah, yaitu nantinya keturunannya Al-Hakam tadi, Abdul Malik bin Marwan, ya, telah keturunan dan sebagainya. Namun di sini memang ada semangat ini ya, saat persatuannya ketika bayangkan, jadi wilayahnya sangat luas sekali dari Spanyol sampai India, ya, kekuasaan khilafah Umayyah. Namun ada friksi-friksi, ya, namanya manusia ya, pengen berkuasa dan lain sebagainya, sehingga setelah Abbasiyah, kemudian Abbasiyah semakin melemah, itu Abbasiyah fase 1 ya, Abbasiyah fase 1, berdiri negara-negara kecil. Ini ada fakta sejarah ya, bukan pembenar. Artinya, tapi secara ijtihad para ulama pada waktu itu ya masih bertahan kepada bahwa kalau ada khalifah yang dibaiat terakhir itu maka bunuhlah. Artinya nggak boleh ada khalifah kedua, nggak boleh kaum muslimin itu mempunyai imam yang banyak, berbilang itu, imamnya berbilang, ya. Banyak sekali ya fatwa ibarat-ibarat di dalam kitab itu para ulama sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20 itu meyakini itu nggak boleh banyak kepala negara, ya, masuk Imam Juwaini, Imam Syaukani, ya, Imam Haromain itu dengan syarat sekali misalnya seperti itu. Tapi namun perpecahan itu dalam sejarah ada, dan ketika di zaman Abbasiyah kemudian setelahnya, bahkan ketika India itu dikuasai oleh besar ya Mughal itu kan juga berdiri juga Utsmani ya, Utsmani juga lagi besar-besarnya juga ya, abad ke-15, abad ke-16 itu kan masa-masanya Selim, ya, masa-masanya Al-Qanuni, ya, itu juga besar. Tapi juga ada di India tadi yang kita bicarakan, itu ada kerajaan atau kesultanan Mughal tadi itu, yang Mughal, ya. Jadi perpecahannya ya seperti itu ya. Kalau para sejarawan menyimpulkan itu ya ada konflik, ya, ada ketidaksukaan dengan kebijakan, ya, ada perbedaan, nanti ada juga ada perbedaan mazhab, kan banyak nantinya di India itu ada kerajaan yang agamanya Syekh juga, campuran antara Islam sama Hindu. Kemudian ada Syiah, ya, beberapa Ismailiyah itu di India, ya. Kemudian yang kita tahu Fatimiyah dan sebagainya, itu berdasarkan sekte-sekte tersebut, pecah belah dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz di ruang Zoom, Nur Hidayah Jama. Assalamualaikum Ustadz. Tadi dikatakan bahwa Mongol pernah menguasai, kemudian Mongol ini sepertinya kuat. Bisa dijelaskan apa kelebihan bangsa Mongol pada saat itu, dan saat ini yang masuk Mongol itu negara mana saja?
apa masih memiliki potensi kekuatan seperti pada masa lalu? Ya, kalau sekarang ya Mongolia itu ya. Namun gini, jadi memang kalau kita baca itu memang era-eranya Mongol di bawah Genghis Khan, Hulagu Khan, anaknya Hulagu Khan dan sebagainya, yang memang ekspansif sekali dan sangat ditakuti ya. Berhasil bagaimana peristiwa yang paling kelam di sejarah kekhilafahan, yaitu Baghdad itu memerah ya dengan darah ya. Artinya Hulagu Khan di situ membantai, benar-benar membantai dalam arti membeleh itu apa namanya, membelih orang-orangnya, sampai sungai di Baghdad pada waktu itu penuh dengan darah yang merah dan tinta yang hitam. Yang seperti tintanya itu dari apa? Dari perpustakaan yang kitabnya itu dibuang di sungai. Ya. Nah, nanti memang bisa kita kaji ya bagaimana asal muasalnya apa namanya bangsa Mongol ini ya, kebangkitannya itu mau dari mana dan sebagainya. Memang panjang ceritanya di Mongol ini, tapi memang nantinya itu ada peristiwa Ain Jalut itu ya Kutus itu yang membalikkan keadaan ya, sehingga kaum muslimin itu menjadi oh ternyata Mongol bisa dikalahkan gitu. Perang Ain Jalut itu perang yang besar yang sangat bersejarah sekali, di mana kaum muslimin membalaskan dendamnya ya atas pembantaian di Baghdad. Seperti itu ya. Kalau sekarang ya Mongol itu bangsa Mongol ya, Mongolia, negara Mongolia, Ulaanbaatar itu ya, di ininya Ulaanbaatar ya, di daerah Asia Tengah ke atasnya ya, di dekat Cina itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya baca yang di atas itu aja. Ya boleh. Referensi tentang Umar bin Khattab tentang pelarangan bertolak ke Makran. Oh itu ada di kitab Syekh Balazuri Futuhul Budan. Juga ada di beberapa kitab-kitab referensi primer ya. Jadi teman-teman kalau ingin membaca bagaimana secara ringkas penaklukan tersebut secara timeline-nya, Assalamualaikum Ustaz. Kemungkinan koneksinya ya. Ya, ketika Muslim menjadi minoritas, ya banyak sekali kejadian-kejadian, bahkan masjid-masjid di India itu beberapa peristiwa-peristiwa kan dihancurkan. Ya, masjid Bir apa namanya di kota itu dijadikan dijadikan tempel, dijadikan tempat penyembahan dewa-dewa di Hindu. Apalagi setelah berkuasanya rezim yang saat ini, yaitu Partai Nasionalis Hindu, Partai Sena, Modi namanya, Perdana Menterinya Modi itu begitu benci dia dengan kaum muslimin ya. Nah, petanya sebenarnya kaum muslimin itu banyak berdiam diri di sebelah utara India, di wilayah kalau kita ya Delhi, kemudian Pardes, kemudian Punjab, ya, Kashmir, kemudian di bawah-bawahnya itu di situ. Nah, Hindu itu lebih banyak di selatan dan tengah. Namun juga di India, kalau kita ngomong India ya, India itu mereka itu 80% Hindu. Ya, ada analisis kenapa kok beratus-ratus tahun pernah dikuasai Islam, tapi kok
penduduknya kok nggak masuk Islam semua. Nah, ya, beberapa analisis sejarawan kenapa ini? Karena memang pada waktu itu struktur di masyarakat Hindu pada waktu itu sangat kuat sekali, kepercayaannya kepada kasta dan sebagainya itu. Secara umum, walaupun pemerintahannya Islam pada waktu itu, ya, dari yang kita timeline, dari kita yang kita kaji tadi sampai ke Mughal, bahkan Mughal itu 300 tahun ya. Maksudnya Mughal ini keturunan Mongol ya, artinya rasnya bukan orang India asli, tapi orang Mongol, tapi Muslim kan, seperti itu. Karena kan setelah cucunya Hulagu kan nanti kan Timur Leng ya, kita Timur Leng itu kan menjadi Muslim, kemudian keturunannya juga orang-orang yang luar biasa. Kemudian ada yang namanya Barbur ya, itu mendirikan Kesultanan Mughal itu di India ya, kayak gitu. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya. Dari akun Mukri. Tadi dikatakan pada masa yang sama Tariq bin Ziyad juga melakukan penaklukan. Berarti abad tersebut memang banyak penaklukan ya. Sumber pendanaan terbesar dari mana? Apakah sudah banyak sumber daya alam yang ditemukan? Oke. Nah, mungkin kalau kita ngomong sumber daya alam seperti minyak dan sebagainya, itu kan mungkin ini ya, di kepala kita itu sumber daya alam itu minyak dan sebagainya. Itu kan di masa ini aja ya, minyak itu kan ada, dicari menjadi apa namanya, emas hitam itu ketika masa-masa mesin itu ditemukan. Tapi pada saat itu memang yang menjadi core of ekonominya itu bukan itu ya. Di masa-masa abad ya kekhalifahan Al-Walid ini, yang memang Al-Walid ya bin Abdul Malik ini memang banyak sekali yang ditaklukkan, termasuk Andalusia, kemudian kemarin ya Transoxania itu, kemudian akhirnya di India itu. Nah, itu di waktu yang sama ya. Malah yang justru saya pikirkan itu ketika mengetahui dulu, awal-awal mengetahui, wah ini luar biasa, bukan masalah dananya, tapi kok ada ya banyak sekali panglima-panglima kaum muslimin itu yang kemampuannya, yang kemudian kapabilitasnya dan sebagainya itu hampir setara ya. Kalau kita rasanya coba bagaimana membagi ya, misalnya pada saat Umar bin Khattab misalnya, bagaimana ya kelihatannya kan kita mungkin dari benak-benak kita, mungkin ketika melihat film Omar yang kita putar di MNC TV, itu kan sedikit sekali menceritakan penaklukannya Umar. Padahal sangat banyak sekali yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Tapi beliau ini punya referensi orang-orang yang capable gitu loh, dan banyak ya. Ada Hasan bin Nu'man, ada sosok Hasan bin Nu'man ketika Umayyah menaklukkan Afrika Utara ya, menaklukkan Mesir ya, kemudian berlanjut lagi Musa bin Nusair menaklukkan lagi, kemudian Tariq bin Ziyad dan sebagainya. Regenerasinya itu kan luar biasa ya. Apa kalau bagaimana untuk menjadikan secepat itu, menduplikasi orang-orang yang mempunyai keimanan, ketakwaan, sekaligus pemberani ya, menjadi jenderal-jenderal, menjadi panglima-panglima di waktu yang tidak lama. Kita itu loh hampir berapa puluh tahun kita merdeka itu kan ya. Tapi lagi seperti itu aja, seperti itu. Tapi bayangkan ya, di masa Umar ya 10 tahun itu kan bisa ya, walaupun sebelumnya itu dapat tinggalan dari Rasulullah ya, kemudian 2 tahunnya kekuasaan Abu Bakar, setelahnya itu kan orang-orang para sahabat dulu ya, kemudian para tabiin, para tabi'in, luar biasa pengorbanannya dengan Islam. Tapi yang jadi misinya itu di kepalanya itu bagaimana dia itu untuk benar-benar mengabdi kepada Allah ya, berjihad di jalan Allah ya. Kayak masalah keuangan dan sebagainya ya, APBN dan sebagainya itu saya juga mungkin nanti bisa kita kaji ya, bagaimana sistem APBN-nya Umar ya, bagaimana sistem APBN-nya Utsman bin Affan.
bagaimana Utsman ini bisa membangun angkatan laut yang luar biasa, yang di perang pertamanya aja ya, kita sudah di kajian yang kemarin ada perang Zatus Suwar itu mengalahkan angkatan laut yang pengalaman ya, penguasa lautan dulu yaitu Bizantium ya, yang angkatan lautnya itu ditakuti oleh negara-negara pada waktu itu, tapi dikalahkan oleh kaum muslimin yang newbie membangun baru saja membangun angkatan lautnya lewat Muawiyah ya. Nah itu mungkin kalau kita membayangkan berarti APBN-nya itu seperti apa ya. Kalau kita mungkin kita nanti akan terbayangkan ketika kita mengkaji apa sih pemasukan negara pada waktu itu ya, ada ya pemasukan ke kas negara ya, fa'i ya, ghanimah kayak gitu kan ya, ghanimah, fa'i, kemudian waris harta waris bagi orang yang tidak mempunyai waris ya. Banyak sekali sebenarnya kecuali sumber daya alam itu ya, artinya pembiayaan tersebut itu bisa terus menambah logistik bagi tentara pembebasan ya, karena melakukan futuhat ya, kan pendapatan negara dari situ ya paling banyak ya kan ya. Nanti kan ketika melakukan penaklukan kan ghanimahnya itu 1/5-nya masuk ke kas negara ya. Kalau di ini sama seperti ketika Muhammad bin Qasim tadi ketika menaklukkan Al-Sin ini, langsung ghanimahnya gede juga, 1/5 dikasih setorkan ke negara ya, yang sisanya dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Itu mungkin sumber daya alam ya, dalam pengertian mineral atau SDA yang saat ini kita bayangkan menjadi negara kaya itu harus punya minyak, negara kaya itu harus ini, itu juga belum tidak ada di dalam pemasukan negara. Yang ada ya tadi itu ya, fa'i, ghanimah ya, dan sebagainya, itu jizyah. Nah, itu pemasukan negara ya, yang jadi sumber untuk mendanai. Dan pengeluarannya pun ya, kita tahu bahwa pengeluaran negara pada waktu itu ya nggak besar banget, maksudnya besar banget itu di luar fokusnya itu kan di bagaimana untuk jihad ya, nggak ada orang itu bergaya ya parlente-parlentean, menumpuk harta dan sebagainya. Ketat sekali, apalagi ketika Umar bin Khattab itu berkuasa jadi khalifah, soal keuangan sangat ketat sekali, bahkan memecat Khalid bin Walid ketika jadi gubernur di Syam itu ya gara-gara masalah keuangan ya kan. Khalid bin Walid Umar bin Khattab nggak suka ya, hasil dari penaklukan itu kemudian dibagi-bagi secara ini ya, ini walaupun itu hartanya Khalid bin Walid ya, nggak suka, kemudian akhirnya memecat ya. Khalid bin Walid itu dipecat 2 kali, yang pertama ketika jadi panglima, kedua ketika jadi gubernur itu karena urusan keuangan tadi itu ya. Kita bisa pelajari masalah APBN-nya seperti itu. APBN-nya memang APBN khusus jihad ya. Jadi kalau ada sebuah buku misalnya ekonomi yang mendukung ke jihad, nah itulah sistem yang pemerintahan yang memang ekonomi ada ya, ekonomi makronya itu memang dikhususkan untuk jihad untuk menyangga jihad. Ada ekonomi Islam, itu adalah ekonomi penyangga jihad. Seperti itu Mas. Baik, sudah jam 6.30 lebih Ustaz. Mungkin langsung closing statement Ustaz. Iya, karena saya juga ini 6.30 sebenarnya udah ada acara, maka insya Allah pembebasan di India ini banyak sekali ya, ibrah-ibrah kita
walaupun ada banyak macam-macam cerita dalam sejarah yang memang itu membuat kita sedih, tapi kita ambil spiritnya, bagaimana kaum muslimin itu yang ada di dadanya itu adalah bagaimana menyebarkan ya hamlid dakwah ilal alam, ya bagaimana menyebarkan Islam itu ke seluruh penjuru alam. Kita belajar kepada orang-orang yang jahat, misalnya Hajjaj ataupun ya yang baru kita kenal yaitu Muhammad bin Qasim ini di usia muda pun sudah menjadi panglima pembebasan. Ya, jadi mungkin nanti generasi-generasi yang seperti itulah yang kita impikan untuk jadi generasi Islam ke depan, di mana Islam itu menjadi sebuah mahkota yang terus sunggi ya untuk menjadi yang paling tinggi ya, dan tidak ada lebih tinggi darinya. Oke, ya mungkin cukup itu, Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan inspirasi kembali bagi kami. Insya Allah di 2 pekan ke depan temanya apa Ustadz? Nah, mungkin nanti kita ada beberapa peristiwa-peristiwa yang penting ya, yang agar tetap jalan terus, peristiwa-peristiwa penting di masa pemerintahan di dalam rentang sejarah itu, peristiwa-peristiwa apa sih yang bisa kita ambil ibroh dan lain sebagainya. Walaupun mungkin nanti pembebasan itu tapi urut secara timeline nanti ya. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih rekan-rekan yang hadir di ruang YouTube ataupun di Zoom. Sebelum ditutup kita doakan sebelumnya Ustadz Pompi mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan, dikaruniakan keberkahan, dikaruniakan umur yang panjang dan ilmunya senantiasa bermanfaat untuk umat dan menjadi jariah pahala untuk Ustadz dan keluarga insyaallah. Doa terbaik juga untuk kita semua, mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa sehat, senantiasa dikaruniakan keistiqomahan. Baik, untuk menambah keberkahan kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.